Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Setelah mengikuti pelatihan mandiri dalam platform Merdeka Mengajar, saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik 1 yang berjudul Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar. Dalam pelatihan ini terdapat 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita awali dengan modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya kita mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Mengapa saya memilih menjadi pendidik? Apakah menjadi pendidik hanya untuk mengisi waktu luang saja? Apa sebenarnya tujuan saya menjadi seorang pendidik? Pertanyaan ini membantu kita mengenali diri sebagai pendidik. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri. Bapak dan Ibu guru hebat, peranan seorang pendidik sangatlah besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas, dari segi memfasilitasi proses belajar atau hal sekecil ucapan pujian maupun cemoohan yang tidak sengaja terucap akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Untuk itu, kita perlu memilih ingin menjadi pendidik yang seperti apa kita. Apakah kita ingin menjadi pendidik yang menularkan energi positif pada murid-murid atau menularkan energi negatif? Lalu, apakah kita sudah menjadi pendidik yang menyenangkan? Mari kita bersama terus belajar demi meraih tujuan pendidikan menjadi manusia merdeka yang kelak akan menuntun murid-murid kita menjadi manusia merdeka pula. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among yang melampaui zamannya, tetapi masih relevan hingga saat ini dengan slogan Ing Ngarso Sung Tuludo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Uri Handayani. Semboyan yang diingat sangat baik oleh guru dengan istilah Tut Uri Handayani ini nyatanya masih banyak juga yang belum memahami roh dan maknanya, yaitu untuk kemerdekaan murid yang menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir batinnya, yang kemudian menjadi bagian dari jiwa-jiwa kita sebagai pendidik. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Metode pengajaran di zaman kolonial Belanda yang menggunakan sistem perintah dan sanksi tanpa sadar masuk ke dalam warisan cara guru-guru mendidik murid-muridnya. Contoh lainnya adalah mendiskriminasikan murid berdasarkan hasil ujian sumatifnya. Hal ini akan menyebabkan perkembangan kecakapan sosial emosional mulai terabaikan. Jika murid belum mampu memenuhi tuntutan ujian sumatif yang sangat berat, tidak jarang murid-murid mendapat penghakiman dan dianggap gagal dalam belajar. Sebagai guru, sebaiknya kita melatih dan menguatkan kebutuhan batin murid dalam menentukan tujuan belajarnya, mengembangkan kerjasama, membangun empati, menghargai sesama, refleksi diri untuk mengembangkan dirinya, dan tentunya berkontribusi di lingkungan sosialnya. Sehingga pembelajaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan murid dan ditujukan untuk memajukan perkembangan budi pekerti dan akan membantunya menjadi manusia-manusia yang merdeka. Yang ketiga, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh.
Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindari dan dicegah. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid atau di sekolah maupun dengan sumber-sumber belajar digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks di mana murid hidup. Contohnya, materi menjaga kelestarian alam untuk murid yang mayoritas anak petani karet dikontekskan dengan merawat pohon karet agar produksi getahnya semakin baik kualitasnya dengan membersihkan gulma atau tanaman pengganggu pohon karet. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Kemajuan pesat teknologi membuat cara belajar dan berinteraksi murid juga berubah. Jika guru tidak menyiapkan dan beradaptasi dengan baik, maka murid mungkin tidak akan mampu hidup berdampingan dengan perubahan zaman. Untuk menghadapi perubahan zaman dan tetap menjaga kearifan lokal, Ki Hajar Dewantara mengemukakan prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan, yaitu azas trikon, kontinu, konvergen, konsentris. Selanjutnya, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, rasa, sehingga menghasilkan karsa. Keluarga merupakan tempat utama dalam melatih karakter anak atau murid. Sebagai pendidik di sekolah, kita ikut turut serta berperan membantu murid menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa kode manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisannya samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Melalui proses pendidikan kecerdasan budi pekerti, murid akan bertumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan tabiat asli dan watak biologis akan semakin tersamar dan menebalkan watak-watak baik murid yang akan mewujudkan kepribadian dan berbudi pekerti baik. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Sebagai pendidik, kita sebaiknya bukan hanya memberikan pengetahuan dan informasi tentang materi pembelajaran, melainkan memberikan pemahaman kepada murid tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Pendidik sebaiknya juga mengenal dan memahami kekuatan dan kodrat anak bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Dalam menilai pemahaman murid, pendidik sebaiknya tidak hanya menggunakan satu jenis alat pengukuran, lalu menyimpulkan, tetapi dapat menggunakan alat ukur lainnya untuk merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajarnya dan evaluasi diri. Fungsi pendidikan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan
dan kebahagiaan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Setelah menonton video aksi nyata ini, saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu mengisi form umpan balik pada link yang sudah saya letakkan di kolom deskripsi video ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.